Pergi ke kebun panen duku. Duku enak, manis, nian. Bergembiralah bersama dengan daku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 15 ayat 3 sampai 7. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, Jumat 27 Juni 2025. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, Hari Raya yang penuh sukacita, karena hati Yesus yang senantiasa mencintai kita, mengasihi kita, dan selalu mendampingi hidup kita. Saya mengajak Anda sekalian juga bergembira, bersukacita dengan para biarawan religius, imam kongregasi, imam-imam hati kudus yang hari ini merayakan Hari Raya Kongregasi, karena kongregasi berspiritualitaskan hati Yesus yang Maha Kudus. Semoga kasih Tuhan, semoga kerajaan Allah, semoga cinta hati kudus Yesus selalu melimpah di dalam hidup kita, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai hidup kita, supaya hidup kita senantiasa dikasihi oleh Allah, kita menikmati kasih Allah, dan kita menghadirkan kasih Allah itu bagi dunia sebagai nabi-nabi cinta kasih dan pelayan perdamaian di zaman ini. Dan kita tetap tekun dan setia mendukung, mendoakan saudara-saudara kita, mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mencari teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif berpartisipasi dalam tugas pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Dan bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, semoga kerahiman Allah, cinta hati kudus Yesus mengampuni salah dan dosa mereka, dan mereka diperkenankan berbahagia abadi di surga. Kita senantiasa hidup dalam kasih Yesus. Kita para pengikut Yesus Kristus, semoga cinta hati kudusnya selalu membimbing dan mengarahkan hidup kita. Dan itu ditampakkan situasi yang indah, yang baik dalam bacaan Injil tadi, bahwa Tuhan mencari orang atau pribadi yang berdosa dan menginginkan dia kembali selamat dan diampuni dosa-dosanya, seperti seekor domba yang tersesat
dicari, ditemukan, dan kemudian menjadi sumber sukacita. Semoga kita juga senantiasa mau untuk bertobat, tetapi juga lebih-lebih kita memiliki hati seperti hati Yesus yang terbuka, yang membuka diri bagi semua orang yang mau bertobat, kembali percaya kepada Allah, mengikuti jalan Tuhan, dan hidup dalam kerangka keselamatan Allah. Semoga kita semua memiliki hati seperti hati Yesus yang lemah lembut, yang rendah hati. Dan kiranya bahwa belas kasih, pengampunan, permaafan itu perlu untuk terus kita perjuangkan, kita hadirkan di dalam hidup kita. Kalau kita susah mengampuni, kita mohon kepada Tuhan, kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita memiliki kebesaran hati, memiliki pikiran yang jernih untuk mau memaafkan, mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Tuhan berbelas kasih, Tuhan mengampuni, Tuhan membuka pintu hatinya untuk orang yang mau bertobat. Semoga kita sebagai para pengikut Kristus, kita juga merasakan belas kasih Allah, merasakan pengampunan Tuhan, merasakan cinta kasih Allah. Dan semoga hati kita, hidup kita juga menjadi perpanjangan hati Yesus, juga menjadi tempat di mana orang dunia, setiap dari kita menemukan belas kasih Allah. Semoga hati kita juga berbelas kasih. Semoga hati kita juga seperti hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Dan semoga hati kita juga penuh keraiman, belas kasih, pengampunan, dan kebaikan hati. Kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, semoga kita tidak hanya tinggal menikmati belas kasih, kebaikan, dan cinta kasih Allah, tetapi semoga kita juga menjadi saluran rahmat, saluran berkat, menghadirkan cinta hati kudus Yesus melalui hati kita, melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui keseluruhan kehidupan kita. Semoga kita berani berjuang, bergerak seperti dan sesuai dengan situasi dunia kehidupan kita, keadaan kita, untuk masing-masing berperan dalam rangka menyebarluaskan kerajaan hati kudus Yesus itu. Semoga datanglah kerajaan-Mu, doa kita setiap hari sungguh-sungguh kita wujudkan, kita hadirkan di dalam pergumulan perjuangan kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Semoga hati Yesus meraja di dalam diri kita, meraja di dalam keluarga kita, meraja di dalam dunia kita, sehingga kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah, penuh cinta kasih, pengampunan, kelemah lembutan, dan kebaikan hati. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.